Kalau bagi pendukungnya, mungkin ini akan disebut sebagai upaya menghalangi prestasi Anies. Seandainya nanti KPK berhasil membuktikan bahwa ada korupsi di Formula E, maka citra politik Anies Baswedan akan menjadi hancur berantakan. Jadi di antara 7 partai yang menolak interpelasi, itu banyak di antara mereka yang merupakan partai pendukung Pak Jokowi yang notabene adalah mitra PD Perjuangan dan PSI di tingkat nasional. 1 triliun. Wow. 1 triliun. Bukan. Pertanyaannya, Mas, Ya. ini kan force major. Iya. Artinya kegagalan penyelenggaraan Formula E itu bukan karena keadaan yang diinginkan, tapi yang tidak diinginkan, terjadinya COVID. Oke, artinya Artinya ya harus balik dong semuanya. Lah kenapa yang 200 tidak balik? Kalau memang sudah dihentikan, sudah stop total. Justru yang mengundang kita mengapa kita gunakan hak bertanya ini adalah mengapa ngotot gitu loh. Dalam situasi pandemi seperti ini, dengan constraint keterbatasan APBD, tetap ngotot menjadi isu prioritas. Belum lagi ini akan menyeberang ke akhir masa jabatan gubernur, karena ini sifatnya multi-year. Apa sebetulnya dibalik ini gitu? Jadi kita bukan ngawur, justru kita sangat teknis, sangat administratif menyikapi umpan yang diberikan oleh BPK. Bukan ngawur, tidak ada. Hanya PSI dan PDIP DKI Jakarta yang jadi wakil rakyat. Sisanya jadi ekor Anies. Anies Baswedan ini rajanya nasi bungkus. Dengan nasi bungkus dia bisa memenangkan pilkada dan membuat orang-orang memilihnya. Dengan nasi bungkus dia juga bisa membungkam rakyat Jakarta yang kecewa karena kemunduran dan kehancuran yang diakibatkan karena pilih orang ini. Dan sekarang nasi bungkusnya sudah berubah dan menyesuaikan kepada kondisi dan situasi dan konteks, yaitu kepada para anggota dewan yang diundang ke balai kota. Harga bukan nasi bungkus namun sekarang lebih elegan, sedikit yaitu sepiring nasi dan juga lauk pauk yang mewah. Makan ramai-ramai di tengah-tengah pandemi mengingatkan saya dengan Anies yang kongkow sama Rizik waktu dia pulang. Dan makan-makan itu kelihatannya membuat Anies Baswedan selama dari interpelasi yang digugat oleh PSI dan PDIP. Seluruh fraksi selain Partai Solidaritas Indonesia alias PSI dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP diundang makan oleh Bapak Gubernur yang dulu pernah memenangkan pilkada dengan isu sensitif yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan juga tidak lupa segenggam nasi bungkus, orang ini memang jago sekali dalam memberikan sebuah pandangan agar orang bisa memaklumi tindakan korupsinya. Interpretasi dilayangkan oleh PSI dan PDIP karena Anies Baswedan dinilai tidak bisa mengelola dana dan diduga korupsi. Karena anggarannya itu ratusan kali lipat lebih banyak dari anggaran Gubernur beli mobil 1,2 miliar di Sumatera Barat. Anggaran gebut-gebutan mobil listrik di DKI Jakarta itu sudah mengambil hampir 1 triliun dana rakyat. Seharusnya sebagai anggota DPRD mereka punya otak untuk membela rakyat, bukan justru jadi jubir gubernur. Bukan menjilat sih, tapi disuapin nasi sama gubernur. Anies Baswedan dengan citranya yang sudah hancur lebur berantakan seperti kaca yang sudah terpecah-pecah, selalu diinjak-injak. Masih berani melakukan tindakan-tindakan yang kelihatan sekali politisnya juga politis yang basi dan kurang ajar. Anies Baswedan bisa dilihat sebagai sebuah kegagalan dalam sejarah demokrasi, didukung oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan juga orang-orang radikal berafiliasi dengan Taliban. Anies Baswedan merupakan potret suramnya demokrasi di negara Indonesia ini. Tidak seperti Presiden Joko Widodo dan Bapak Basuki Cahayapurnama. Mereka adalah orang yang nasionalis, baik Jokowi maupun Ahok dengan keberagaman yang begitu luar biasa. Sedangkan Anies Baswedan dan para kadrun mereka segerombolan aja sudah bikin gaduh.